Sekar Catin merupakan sosialisasi untuk screening kesehatan pada calon pengantin di Puskesmas Kintamani 1. Sebelum melanjutkan video, sampaikan keluhan, pengaduan, kritik dan saran Anda atas pelayanan kami melalui layanan pengaduan online UPT Puskesmas Kintamani 1. Pernikahan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Perempuan lebih rentan menghadapi masalah resiko kesehatan reproduksi seperti hamil, melahirkan, kontrasepsi, serta IMS. Masalah reproduksi tersebut tidak terpisahkan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Screening kesehatan calon pengantin Puskesmas Kintamani 1 terdiri dari 2 tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik. Calon pengantin akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi napas, tekanan darah. Selain itu, dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut untuk menentukan status gizi. Yang terakhir, calon pengantin akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari 6 item. Pemeriksaan darah rutin, golongan darah, gula darah sewaktu, serta 3 penyakit menular yaitu HIV, sifilis, hepatitis B. Screening kesehatan calon pengantin memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada calon pengantin. Yang kedua, mempersiapkan calon pengantin menuju kehamilan yang sehat. Yang ketiga, memeriksakan status gizi calon pengantin. Yang keempat, mendeteksi dini penyakit yang ada pada calon pengantin. Yang kelima, melakukan tata laksana terhadap deteksi dini penyakit menular. Yang terakhir, melengkapi status imunisasi calon pengantin wanita. Kehamilan merupakan hal yang sangat diidamkan bagi setiap pasangan. Namun, setiap pasangan sebaiknya dapat melakukan perencanaan kehamilan dengan baik. Dengan mengatur jarak kelahiran, anak dalam keluarga, menjadwalkan kelahiran anak dapat dilakukan dengan metode keluarga berencana, di mana keluarga berencana memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menunda kehamilan. Yang kedua, menjarakkan kelahiran dan mengakhiri kesuburan. Menunda kehamilan ditujukan pada calon pengantin perempuan usia kurang dari 20 tahun. Metode kontrasepsi yang bisa dijadikan pilihan diantaranya pil, kondom, metode alamiah lainnya. Yang kedua, menjarakkan kelahiran. Metode ini ditujukan bagi pasangan yang ingin mengatur jumlah anak dan jumlah anak yang dimiliki. Untuk tujuan ini, pasangan dapat memilih jenis kontrasepsi IUD, implan, suntik, pil maupun kondom. Yang ketiga adalah mengakhiri kesuburan. Ini ditujukan bagi pasangan yang tidak menginginkan kehamilan lagi. Dan metode kontrasepsi yang dapat dipilih adalah vaksektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Kehamilan merupakan proses yang diawali dengan pertemuan sel telur dan sel sperma yang akan menghasilkan janin. Kemudian janin akan berkembang dalam rahim selama kurun waktu 9 bulan. Kehamilan ideal hendaknya adalah kehamilan yang diinginkan direncanakan setiap pasangan dan tentu saja dijaga perkembangannya. Setiap pasangan harus menjaga kehamilannya dengan baik. Ada 7 tanda bahaya kehamilan yang wajib diketahui oleh setiap pasangan. 7 tanda tersebut adalah: yang pertama, pendarahan pada waktu hamil. Yang kedua, bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala atau kejang. Yang ketiga, demam lebih dari 2 hari. Yang keempat, keluar cairan ketuban sebelum melahirkan. Yang kelima, muntah dan tidak mau makan. Yang keenam, berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3. Yang terakhir adalah gerakan janin berkurang. Kehamilan yang tidak direncanakan maupun tidak diatur jaraknya dapat menjadikan kehamilan tersebut menjadi kehamilan dan persalinan berisiko. Ada 4 faktor terlalu yang dikenal sebagai faktor penyebab kehamilan dan persalinan yang berisiko. Yang pertama, terlalu muda untuk hamil usia kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, terlalu sering hamil lebih dari 3 anak. Yang keempat, terlalu dekat jaraknya kurang dari 2 tahun. Pemberian ASI pada bayi dianjurkan dilakukan oleh ibu kepada anaknya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi baru lahir tanpa memberikan makanan tambahan apapun sampai usia bayi 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak luput dari dukungan seorang suami
Pemberian aksi eksklusif dimulai dari proses inisiasi menyusui dini atau dikenal dengan sebutan IMD. IMD adalah proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan. Bayi akan diletakkan di atas ibu kurang lebih selama 1 jam. Ayo untuk pasangan yang akan menikah, periksakan diri dan pasangan lakukan screening kesehatan pranikah. Kenali diri, kenali pasangan demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.